Selamat siang, yang terhormat Majelis Hakim, kuasa hukum tergugat, dan peserta persidangan lainnya. Saya Kristiana Dewi, advokat dari kantor hukum Kristiana Dewi Legal Service dengan nomor registrasi advokat 0440855569 mewakili Tuan Andi sebagai penggugat dalam perkara perdata ini. Perkara ini berkaitan dengan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Simulasi ini bertujuan untuk menunjukkan penerapan hukum perdata secara praktis. Mari kita mulai dengan fakta, kasus, dan argumen hukum. Yang terhormat Hakim, izinkan saya menyampaikan ringkasan fakta dan argumen utama. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi mendatangi perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga total 1 miliar rupiah. Perjanjian ini disepakati dengan pembayaran bertahap. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayar tunai pada saat penandatanganan. Tahap kedua 700 juta paling lambat dibayar 3 bulan setelah penandatanganan, yaitu tanggal 15 April 2023. Setelah pembelian lunas, penggugat berkewajiban menyertakan sertifikat tanah dan memproses balik nama ke atas nama tergugat. Namun, hingga 6 bulan setelah perjanjian pada tanggal 15 Juli 2023, tergugat Tuan Budi tidak melunasi pembayaran tersebut. Penggugat telah mengirimkan 2 surat teguran resmi atau dalam kata lain somasi pada tanggal 16 April 2023 dan 16 Mei 2023 yang diterima oleh tergugat tetapi tidak diidahkan. Tergugat beralasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun, alasan ini tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Akibatnya, penggugat mengalami kerugian, termasuk hilangnya peluang menjual tanah kepada pembeli lain, serta biaya administrasi dan somasi. Ini adalah kasus klasik prestasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bukti-bukti tersebut ini sah dan relevan sesuai pasal 1865 KUH Perdata tentang alat bukti. Berdasarkan hukum yang berlaku, tindakan tergugat merupakan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata, yaitu tidak memenuhi prestasi tepat waktu tanpa alasan sah. Perjanjian ini adalah kontak timbal balik atau pasal 1313 KUH Perdata, di mana pembayaran adalah kewajiban utama tergugat. Kelebihan 3 bulan lebih dari 15 April hingga 15 Juli 2023 menunjukkan itikat buruk, bukan force majeure dalam pasal 1244 sampai 1245. Karena masalah pinjaman bank adalah resiko pribadi. Konsekuensinya, penggugat berhak 1. Membatalkan perjanjian sesuai dengan pasal 1266. 2. Menuntut ganti rugi atas kerugian nyata seperti hilangnya peluang penjualan diperkirakan sampai sekitar 200 juta berdasarkan harga pasar di daerah
Bogor dan biaya somasi sebesar 5 juta sesuai dengan pasal 1246. Dalam praktik putusan seperti putusan Pengadilan Negeri Bogor nomor 789/PDT-G /2022 Pengadilan Negeri Bogor menegaskan bahwa keterlambatan pembayaran tanpa pembenaran sah adalah wan prestasi. Yang terhormat, kuasa hukum tergugat, apakah Anda mengetahui bahwa pembayaran tahap kedua belum dilakukan hingga 6 bulan setelah batas waktu? Mengapa alasan pinjaman bank dapat dijadikan pembenaran, padahal resiko keuangannya adalah tanggung jawab pribadi tergugat? Kami mengakui keterlambatan, tetapi ini disebabkan oleh proses bank yang lambat. Kami meminta waktu tambahan 1 bulan untuk melunasi. Baik. Yang terhormat hakim, tanggapan tersebut tidak beralaskan. Pasal 1244 KUH Perdata mengidentifikasikan force majeure sebagai keadaan luar biasa seperti bencana alam, bukan termasuk administrasi perbankan. Tergugat telah diberikan kesempatan melalui somasi namun tidak merespon, menunjukkan pelanggaran prinsip etika tidak baik. Pasal 1338. Jika diberi waktu tambahan, ini akan melanggar keseimbangan kotak. Namun kami mohon tolak permintaan tersebut. Kuasa hukum tergugat, apakah ada bukti komunikasi lisan atau tertulis bahwa penggugat menyetujui perpanjangan waktu? Jika tidak, ini jelas wan prestasi loh. Hakim berdasarkan jurisprudensasi seperti putusan Mahkamah Agung nomor 454K /PDT-2021, pengadilan sering membatalkan kontrak dalam kasus serupa dan memberikan ganti rugi. Kuasa hukum penggugat, silahkan jelaskan perhitungan kerugian. Terima kasih yang terhormat hakim. Kerugian berdasarkan perkiraan mencapai 200 juta berdasarkan appraisal tanah di Cisarua Bogor yang turun 20% akibat komitmen perjanjian. Ditambah 5 juta untuk biaya somasi dan administrasi. Kami ajukan laporan aspiral sebagai bukti tambahan. Yang terhormat majelis hakim, berdasarkan fakta bukti dan hukum yang telah disajikan bahwa tergugat Tuan Andi telah melakukan wan prestasi. Kami mohon putusan yang adil. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua, membatalkan perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023. Yang ketiga, menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar 205 juta kepada penggugat. Yang keempat, mengembalikan uang muka sebesar 300 juta kepada penggugat. Yang kelima, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikian argumen dan permohonan kami. Atas perhatian dan kebijaksanaan yang terhormat majelis hakim, kami ucapkan terima kasih. Persidangan simulasi ini ditutup. Terima kasih.